Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Raden Rizal Pramono, mahasiswa Teknologi Rekayasa Komputer Angkatan 60 di kelas A2 Sekolah Vokasi IPB University dengan NIM J0404231110. Di sini, saya diberi kesempatan untuk mencari literatur yang telah Ibu Aziza ajarkan. Di sini saya memilih topik, yaitu topik graf, di mana graf ini merupakan topik yang bisa dibilang atau materi matematika diskrit yang cukup sederhana, namun memiliki banyak manfaat, terutama di kehidupan sehari-hari maupun di rekayasa komputer itu sendiri. Selanjutnya, next. Oke, yang pertama, sejarah dan definisi teori graf. Teori graf bermula dari kajian matematikawan Leonhard Euler atas masalah 7 jembatan Königsberg. 7 jembatan Königsberg menjanjikan masalah apakah bisa melintasi 7 jembatan yang terdapat di Königsberg. Di sini merupakan sejarahnya teori graf itu ada ya. Lalu definisinya, sebuah graf G adalah pasangan terurut dari himpunan yang terpisah V dan E, di mana V adalah himpunan simpul atau node atau vertex, dan E adalah himpunan sisi H yang berlaku. Artinya, anggota himpunan E adalah himpunan bagian berpasangan dua tak terurut dari V. Persisnya, dalam teori graf, jenis graf ini disebut sebagai graf sederhana tata arah. Sebagai contoh, graf G sama dengan V dan E dengan himpunan V sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan E 1, 2, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 2, dan juga 4, 6. Oke, di sini ini merupakan salah satu contoh dari graf itu sendiri ya. Dalam sebuah graf, seperti dilihat pada contoh di samping, memungkinkan adanya suatu sisi yang dikaitkan dengan pasangan V1 dan juga V2. Sisi yang dua titik ujungnya sama disebut loop. Dalam gambar ini yang merupakan loop itu yang ini. S1 merupakan sebuah loop. Dari contoh di atas, juga perlu dicatat bahwa dalam sebuah graf dimungkinkan adanya lebih dari satu sisi yang dikaitkan dengan sepasang titik. Sebagai contoh, E4 dan E5 pada graf di atas dikaitkan dengan pasangan titik V1 dan juga V3. Pasangan sisi semacam ini disebut sisi-sisi paralel atau sejajar. Sebuah graf yang tidak memiliki loop dan sisi paralel disebut graf sederhana. Lanjut. Yang kedua, ini merupakan penerapan teori graf dalam dunia nyata. Yang pertama, jaringan sosial. Teori ini sangat penting dalam memahami jaringan sosial. Dalam media sosial, hubungan antara pengguna dapat dipresentasikan sebagai graf. Dan ini memungkinkan kita untuk menganalisis pengaruh, penyebaran informasi, dan tren yang muncul dalam jaringan tersebut. Yang kedua, itu ada rute dan logistik. Dalam bidang transportasi, teori graf digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman, perencanaan perjalanan, dan juga logistik. Ini membantu perusahaan untuk menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga, itu ada rekomendasi dan pencocokan. Layanan rekomendasi di platform streaming musik atau toko daring menggunakan teori graf untuk menghubungkan preferensi pengguna dengan barang atau konten yang mereka sukai. Perencanaan jaringan komputer. Desain jaringan komputer kompleks seperti internet adalah hasil dari penggunaan teori graf. Itu memungkinkan pengiriman data yang efisien dan kehandalan jaringan. Lanjut. Sorry. Oke, lanjut. Jaringan sosial. Facebook menggunakan analisis graf untuk menunjukkan teman-teman yang mungkin Anda kenal berdasarkan teman-teman yang Anda miliki dan hubungan di antara mereka. Selanjutnya ada rekomendasi musik dan film. Layanan streaming seperti Spotify dan Netflix menggunakan algoritma berbasis graf untuk merekomendasikan lagu atau film yang sesuai dengan preferensi pengguna. Perjalanan udara. Maskapai penerbangan menggunakan teori graf untuk mengatur jadwal penerbangan, mengoptimalkan perjalanan, dan mengurangi keterlambatan. Selanjutnya, ada pemrosesan bahasa alami. Dalam pemrosesan bahasa alami,
Teori graf digunakan untuk memodelkan hubungan antara kata-kata dalam sebuah teks, sehingga komputer dapat memahami konteks dan makna yang lebih baik. Kesimpulan dari teori graf merupakan teori matematika pengantar diskrit yang cukup sederhana, namun mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun pada perancangan suatu sistem komputer. Dengan sejarah yang panjang dan manfaat yang meluas, teori graf telah menjadi inti dari berbagai aplikasi yang kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Dari jaringan sosial hingga manajemen proyek, aplikasi teori graf tersebar luas dan memberikan kontribusi besar dalam pemecahan masalah, pengoptimalan, dan pengambilan keputusan. Pemahaman konsep dasar teori graf dapat membantu kita menggali potensi dan inovasi lebih lanjut dalam memecahkan tantangan kompleks di masa depan. Sebelumnya, terima kasih, dan minta oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah tutur kata. Untuk sumber PowerPoint sendiri, saya mendapatkan dari Wikipedia Wiki Teori Graf, jokoprasetyo8.wordpress.com, dan juga surabaya.telkomuniversity.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.